Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tamide Pusparhayu, NIM saya 283040101. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sejarah teks Al-Qur'an pada materi bab 7 sampai bab 8. Pada bab 7 ini menerangkan sejarah tentang Mushaf Utsmani. Yang selama pemerintahan Utsman yang dipilih oleh masyarakat melalui Bai'ah yang amat terkenal sebagai sebuah khalifah ketiga, yakni sebuah umat Islam sibuk melibatkan diri di medan jihad yang membawa Islam ke utara sampai ke Azerbaijan dan Armenia, berangkat dari suku kabilah dari provinsi yang beragama. Sejak awal para pasukan tempur memiliki dialek yang berlainan Nabi Muhammad. Di luar kemestian telah mengajarkan mereka untuk membaca Al-Qur'an dalam dialeknya masing-masing. Karena pada dasarnya sangat dirasa sulit untuk meninggalkan dialeknya secara dengan spontan. Dan akan tetapi sebagai akibat perbedaannya dan menyebutkan huruf Al-Qur'an melalui dan menampakkan kerancuan dan perselisihan dalam masyarakat. Selanjutnya, satu sikap Utsman terhadap perselisihan bacaan. Hudzaifah bin Al-Ayyam dari perbatasan Azerbaijan dan Armenia yang telah menyatukan kekuatan sebuah perang Irak dengan perang Suriah dan pergi menemui Utsman setelah melibatkan perbedaan di kalangan umat Islam di beberapa wilayah dan membaca Al-Qur'an dengan sebuah perbedaan yang mengancam. Selanjutnya yaitu Utsman menyiapkan mushaf langsung dari syuhub. Berdasarkan pada riwayat pertama, Utsman sangat memutuskan untuk berupaya dengan sungguh-sungguh untuk melacak sebuah suhub dan haspa dan mempercepat penyusunan penulisan dan memperbanyak naskah. Selain itu, Al-Bara meriwayatkan kemudian Utsman mengirim surat kepada Haspa yang menyatakan, kirimkanlah suhub kepada kami agar kami dapat membuat naskah yang sangat sempurna dan kemudian suhub itu akan kembali kepada Anda. Selanjutnya, Utsman membuat sebuah naskah mushaf sendiri. Pelantikan sebuah panitia yang terdiri dari 12 orang untuk mengawasi tugas ini, yaitu identitas dua tugas orang ini bisa dilacak melalui beberapa sumber. Al-Mu'arrajad Asyudi menyatakan bahwasannya mushaf yang baru disisipkan dan diperlihatkan pada satu Syahid bil Al-As bin Syahid bin Bilash untuk dibaca ulang. Dia menambahkan, dan dua Nafi bin Jubair bin Amar bin Naufal. Dan kedua yaitu penyusunan sebuah naskah sendiri atau secara otonom. Utsman sangat mempercayakan pada 12 orang di atas tadi untuk mengurusi berbagai mushaf Al-Qur'an serta dengan mengumpulkan dan menambulasikan Al-Qur'an yang ditulis di atas. Selanjutnya, yang ditulis di atas kertas kulit pada zaman Nabi Muhammad, sejarawan Ulung Ibnu Asyakir dan wafat pada 571 Hijriah. Yang ketiga yaitu Utsman mengambil suhub dari Aisyah. Sebagai perbandingan, Umar bin Sya'bah meriwayatkan melalui Sya'war bin Syahib, yaitu yang melaporkan bahwasannya saya masuk kelompok kecil untuk bertemu dengan Ibnu Az-Zubair, lalu saya menanyakan kepada Utsman, kenapa Utsman memusnahkan semua naskah kuno Al-Qur'an? Dan Utsman pun menjawab, yakni bahwasannya pada zaman pemerintahan Umar ada pembual bicara yang telah mendekati khalifah dan memberitahukan kepadanya bahwa orang-orang telah berbeda dalam membaca sebuah Al-Qur'an. Selanjutnya, Umar menyelesaikan masalah ini dengan mengumpulkan semua salinan naskah Al-Qur'an dan menyamakan sebuah bacaan mereka. Tetapi pada dasarnya malah mereka menderita yang sangat fatal akibat sebuah tikaman maut sebelum beliau dapat melakukan upaya lebih lanjut. Selanjutnya pada bab 8 saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sih perkembangan alat pembantu bacaan dalam mushaf Utsmani. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai tanda pemisah surat pada awalnya naskah
awalnya naskah Utsman, yaitu tidak mempunyai pemisah surat. Secara permulaan, tiap surat dapat diketahui dari ungkapan sebuah kalimat tersebut, yakni yang biasanya ditulis dengan jarak sendiri lebih senggang. Beberapa naskah pun yang tak resmi yang tak ditulis bersamaan dengan Mushaf Utsmani, yaitu pemisah surat untuk pertama kali dapat kita lihat secara selayang pandang melalui pengenalan sebuah namen sederhana, dan biasanya ungkapan kalimat hot itu yang selalu tampak tertulis. Dan yang kedua yaitu pemisah ayat Mushaf Samarkand. Di sini juga dikenal sebagai Mushaf Tashkent yang dinisbatkan ke Utsmani, yakni bahwasannya kemungkinan ia merupakan kopian dari asli sebelumnya, yaitu sebuah pemisah yang ayat-ayat yang panjang yang disisipkan dan tidak tampak adanya penggunaan cara tertentu, dan ditetapkan setiap penulis dengan bebas menggunakan pilihannya sendiri.